Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau lah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah dengan syariat agama Islam. Baiklah, di sini saya Yuli Kartika Sari dengan nomor induk mahasiswa 1930501113 akan menyampaikan sedikit tentang materi saya yang berjudul Pengaruh Psikologi Interaksi Antar Unsur Dakwah. Baiklah, langsung saja. Psikologi adalah suatu faktor yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya, karena psikologi mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Bagaimana kita berpikir dan juga bertindak akan membangun kepribadian dari diri manusia itu sendiri. Supaya proses dakwah berjalan dengan lancar, maka diperlukan interaksi psikologi dan membangun metode-metode terbaik agar dai dapat mempengaruhi mad'u dalam menjalankan perintah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih unsur-unsur dakwah? Unsur-unsur dakwah itu ada 6, yaitu yang pertama dai, yang kedua mad'u, yang ketiga wasilah, yang keempat thoriqoh atau uslub, yang kelima maddah, dan yang kelima atsar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari unsur-unsur dakwah tersebut. Yang pertama itu adalah dai. Apa itu dai? Dai ialah orang yang mengajak dan mendorong manusia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Selanjutnya, apa sih itu mad'u? Mad'u adalah orang yang menjadi target dakwah, baik itu individu, kelompok, ataupun massa umum kayak gitu. Selanjutnya, apa sih itu maddah? Maddah adalah materi yang akan disampaikan saat dakwah itu berjalan, dan materi maddah itu bisa berbentuk akidah, syariat, akhlak, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu, apa sih itu wasilah? Wasilah adalah media yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Jadi medianya itu bisa media tradisional, bisa media modern, juga bisa kedua-duanya dipakai dalam proses dakwah tersebut, tergantung kita di mana meletakkan dan dalam situasi apa kita akan berdakwah. Yang kelima yaitu thoriqoh atau uslub, adalah cara atau metode yang digunakan untuk berdakwah. Metode yang baik itu penting dalam dakwah. Dalam dakwah ada 3 metode yang baik, yaitu metode bil hikmah, metode bil mau'idhah hasanah, dan metode bil mujaddalah. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Terakhir yaitu atsar. Atsar adalah feedback ataupun umpan balik yang diberikan mad'u kepada dai. Hal ini adalah poin yang paling penting, karena antara pemahaman mad'u, disitulah letak di feedback inilah. Baiklah, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi interaksi dengan unsur dakwah. Yang pertama,
Seorang dai itu harus mengerti kondisi lahir dan batin mad'unya. Yang kedua, mad'u harus memahami dan menghargai dai. Dan yang ketiga, media yang digunakan harus sesuai tempat dan kondisi dan situasi dari mad'unya tersebut. Dan yang keempat, maddah atau materi yang diberikan itu harus yang mudah dan yang mudah difahami mad'unya, seperti itu. Selanjutnya, thoriqoh atau metodenya harus sesuai, bisa lemah lembut atau tegas, asalkan yang diajarkan sesuai dengan syariat dan dengan hikmah yang baik. Dan yang terakhir, atsar, sehingga dakwah yang dilakukan membawa hikmah yang baik, bermanfaat bagi umat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.